Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Something the Lord Made yang dirilis pada tahun 2004. Film ini diangkat dari kisah nyata, mengisahkan seorang pemuda kulit hitam yang tidak pernah sekolah dokter, namun dia berhasil melakukan operasi jantung untuk pertama kalinya di dunia. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan suasana di Nashville pada tahun 1930. Di sana ada pemuda yang bernama Vivin Thomas yang berprofesi sebagai tukang kayu. Tiba-tiba bosnya datang. Sambil memuji kerja Vivin, dia memberikan pesangon pada Vivin. Karena ada pengurangan karyawan dan bosnya lebih memilih mempertahankan pekerja yang memiliki tanggungan keluarga meski pekerjaan Vivin bagus. Oleh karena itu, Vivin melamar kerja di tempat lain. Dan akhirnya dia diterima di laboratorium Dr. Alfred Blalock di Rumah Sakit Universitas Johns Hopkins sebagai petugas kebersihan. Kemudian di sela-sela tugasnya di laboratorium, dia kerap mencuri-curi kesempatan untuk membaca buku di lab tersebut. Lama-kelamaan aksi tersebut diketahui oleh Dr. Blalock yang juga seorang profesor di universitas tersebut. Dr. Blalock menanyakan motivasi Vivin Thomas membaca buku-buku yang ada di lab tersebut. Dia juga menanyakan mengenai pendidikan Vivin Thomas. Vivin mengatakan jika dirinya suka belajar dan dia sudah lulus diploma, serta dia juga berencana melanjutkan kuliah kedokteran di Universitas Negeri tahun depan. Mendengar hal tersebut, Dr. Blalock pun kagum dengan keinginan Vivin Thomas. Dr. Blalock lantas menguji pengetahuan Vivin mengenai dunia kedokteran dengan menanyakan alat medis dan juga peralatan yang ada di lab, dan Thomas dapat menjelaskan dengan tepat alat-alat tersebut. Lebih lanjut, Vivin Thomas juga mengatakan jika menjadi dokter adalah cita-citanya dari kecil. Tak hanya itu, Vivin Thomas juga menabung selama bertahun-tahun untuk biaya kuliahnya di sebuah bank. Dr. Blaylock wanted you to have this. Kemudian saat pulang kerja, istri Vivin Thomas nampak bahagia suaminya kerja di rumah sakit karena pada waktu itu masih terjadi diskriminasi kepada orang kulit hitam. Sehingga kerja di rumah sakit apalagi sebagai laboran adalah suatu keajaiban. Namun naas ketika di jalan, dia mendapati bank tempatnya menabung ramai didatangi banyak orang. Ternyata bank tersebut bangkrut dan nasabah tidak bisa menarik uangnya, termasuk Vivin. Padahal uang tersebut akan dia gunakan untuk biaya kuliahnya. Sesampainya di rumah, para keluarga kecewa dengan kabar tersebut. Mereka juga mengumpat mengenai sistem yang mendiskreditkan para orang kulit hitam, di mana mereka kerap diperlakukan seenaknya serta tidak dihargai. Bahkan, kakek Vivin sepertinya sudah muak dengan segala bentuk diskriminasi yang ada. Namun demikian, ayah Vivin dan juga Vivin percaya pada suatu saat akan ada perubahan. Selanjutnya, Vivin diminta membantu Dr. Blalock untuk membantu melakukan pembedahan terhadap anjing percobaan. Dr. Blalock tampak kagum dengan kemampuannya membedah dan membuat sayatan. Namun demikian, Dr. Blalock marah besar ketika dia tahu jika Vivin tidak merekam proses pembedahan tersebut. Padahal, rekaman itu adalah data yang akan menjadi dasar dalam penelitiannya. Dr. Blalock lantas mengumpat serta memaki Vivin karena melakukan kesalahan tersebut. Mendapat perlakuan seperti itu, Vivin tentu merasa tidak dihargai hingga dia memilih pergi dari lab tersebut. Not bad. Why are we? To induce traumatic shock to study. Watch this manometer. Maybe the experts are right, maybe I'm wrong. How does that make you feel? Very good, doctor. Where's the smoked drum? The smoked drum. What is a smoked drum? A smoked drum? What the fuck is wrong with you? Need for my research on a smoked drum. Somebody listen to me. All over again. Do you have sawdust or just plain shit for brains? Get out of here.
Namun, Dr. Blalock kaget saat mendapati catatan milik Vivin. Ternyata, Vivin telah mencatat semua hal yang terjadi saat proses pembedahan secara lengkap. Dr. Blalock kemudian mengejar Vivin dan mengajaknya kembali bekerja. Tapi Vivin sudah terlanjur marah dan tidak mempedulikan panggilan Dr. Blalock lagi, sampai sang profesor mengejarnya dan berjanji dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Vivin yang memang menyukai pekerjaan itu, akhirnya luluh dan mau kembali bekerja bersama Dr. Blalock. Beberapa lama kemudian, Dr. Blalock mengadakan pesta perayaan karena dia baru saja diangkat menjadi kepala departemen bedah di Rumah Sakit Universitas Johns Hopkins. Tak hanya itu, dia juga mendapatkan ucapan terima kasih dari Jenderal Amerika karena Dr. Blalock dulu pernah menjadi dokter militer saat perang dan telah menyelamatkan banyak nyawa tentara. Lalu, di sela-sela acara itu, Dr. Blalock mendapatkan informasi mengenai tengah merebaknya penyakit bayi biru yang ada di Amerika dan Eropa. Para dokter bingung bagaimana cara mengobati penyakit tersebut, terlebih adanya mitos yang melarang orang untuk memeriksa atau membedah jantung karena itu adalah kuasa Tuhan. Namun demikian, jika penyakit itu dibiarkan, maka banyak balita yang akan mati. Tonight who will certainly die simply because no one has had the courage. Well, maybe with good reason. To put it mildly, That is my point I exactly. think it's possible for you There must be a way to get more blood to the not lung. causing ventricular fibrillation. On this God's earth on you. Di sisi lain, saat Vivin pulang, istrinya mengeluh ingin pulang saja ke kampung mereka di Nashville karena di sana dirasa lebih sejahtera. Istri Vivin mengeluh karena gaji Vivin sangat kecil, yakni masuk golongan kelas 3, padahal Vivin adalah seorang laboran. Hal tersebut karena Vivin adalah seorang kulit hitam, jadi bayaran yang dia terima sangat sedikit. Namun demikian, istri Vivin tahu jika pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat disukai oleh suaminya, sehingga istri Vivin pun rela berkorban meski dengan uang yang kurang. Selanjutnya, Dr. Blalock dan juga Vivin semakin dekat. Dia dibawa ke gedung utama di Rumah Sakit Universitas Johns Hopkins. Oleh Dr. Blalock, Vivin diperkenalkan dengan foto-foto para ilmuwan dan pendiri Universitas Johns Hopkins. Namun tiba-tiba ada petugas keamanan yang menegur Vivin jika orang kulit hitam dilarang masuk melalui pintu utama, tetapi harus melalui pintu belakang. Kemudian mereka membahas mengenai temuan penyakit tersebut. Kebetulan ada keluarga yang bayinya mengidap penyakit biru dan bersedia bayinya dioperasi. Setelah itu, Dr. Blalock dan Vivin berusaha memecahkan masalah utama serta mencari solusi untuk penyakit bayi biru. Vivin terus mencari literatur yang berhubungan dengan penyakit tersebut dan berulang kali melakukan percobaan. Sehingga sekarang, Vivin sudah mulai berani menyampaikan pendapat atau teori-teorinya terhadap eksperimen yang dilakukannya bersama profesor. Dan Dr. Blalock juga bersikap terbuka dengan saran atau temuan dari Vivin. Tak hanya itu, pendapat Vivin juga banyak dipakai oleh sang profesor. Di sini, solusi yang dapat ditempuh adalah melakukan operasi jantung, walaupun hal itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Exposed to the elements. If I got my life back, I would do something important. Ketika profesor sedang bermain biliar bersama temannya, salah satu temannya mengatakan mengapa dia mengambil asisten orang kulit hitam. Dr. Blalock mengatakan jika Vivin memiliki kemampuan sangat memukau dalam hal tindakan bedah. Kemudian teman-temannya menanyakan mengenai niatnya untuk melakukan operasi jantung untuk pertama kalinya di dunia. Teman-temannya mengatakan jika hal itu adalah sangat beresiko. Namun, Dr. Blalock mengatakan selain resiko, di situ ada juga kesempatan yang bisa diambil. Sementara itu, Vivin yang baru pulang diminta untuk memperbaiki wastafel di apartemen tempat dia tinggal. Dengan imbalan akan diberi diskon sewa apartemen. Kebetulan, Vivin belum membayar sewa apartemen tersebut. Kemudian di sela makan malam, istri Vivin menyampaikan keinginannya ingin bekerja untuk menutupi kebutuhan mereka, tapi Vivin keberatan karena tidak ada yang menjaga anak-anak. Dalam kondisi ini, Vivin merasa dilema karena meski dia memiliki gaji yang kecil, namun Vivin sangat menyukai pekerjaan tersebut. Tak hanya itu, dia juga mempunyai bakat yang luar biasa. Bahkan ketika dia membedah hewan eksperimen, dia bahkan tidak melihat apa yang dia pegang karena dia merasakan dengan sepenuh hati setiap organ-organ binatang yang ia operasi. Hal itu sangat mengesankan seorang dokter yang merupakan teman Dr. Blalock. Dia sangat terkesan dengan bagaimana cara kerja seorang Vivin yang sangat terampil, handal, bahkan sangat detail dengan anatomi tubuh binatang tersebut. If I can do it, you can do it. Yeah, this string needs a lot of exposure for the anastomosis.
Selanjutnya, Vivin dan Dr. Blalock terus berusaha melakukan percobaan rencana mereka melakukan operasi jantung. Berulang kali mereka lakukan demi mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu, pada suatu ketika, Profesor Dr. Blalock mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Vivin, yaitu akan memotong gajinya jika dia kembali melakukan kesalahan, sehingga dirinya memilih pergi dari lab tersebut. Kemudian, Profesor Dr. Blalock pun mengejar Vivin mengapa dia harus pergi. Vivin pun mengatakan jika dirinya sudah bekerja keras namun gajinya sangat sedikit, karena dia masuk dalam golongan pekerja kelas 3. Dia juga mengatakan jika dirinya tidak bisa membayar sewa apartemennya. Lalu, Profesor Dr. Blalock mengatakan jika tak usah mempedulikan urusan birokrasi mengenai kelas pekerja. Yang penting kita melakukan tindakan yang pertama di dunia. Namun Vivin tetap memilih pergi. Perginya Vivin membuat Profesor Dr. Blalock kebingungan karena tidak ada yang membantunya dalam misi besar yang sedang ia rencanakan. Profesor Dr. Blalock lalu curhat pada istrinya. Menurut istri Profesor, Vivin pergi karena dia kecewa tidak disekolahkan oleh Profesor. Lalu Profesor mengatakan jika dia tidak mau melakukannya, karena jika itu terjadi, maka Vivin tidak bisa lagi membantunya di lab dan itu tentu sangat merugikan dirinya yang sedang dalam penelitian dan misi yang sangat penting. Lalu, Profesor Dr. Blalock mengusulkan pada temannya yang bertugas di bagian administrasi agar dapat mengusahakan kenaikan gaji untuk Vivin. Setelah usulan itu disetujui, Profesor Dr. Blalock kemudian mengunjungi rumah Vivin, dan itu adalah kunjungan pertama kalinya setelah 13 tahun mereka bekerja bersama. Pada kesempatan itu, Profesor Dr. Blalock meminta Vivin kembali bekerja bersamanya dengan janji gajinya akan dinaikkan sehingga Vivin dapat membayar sewa apartemennya. Setelah itu, Vivin kembali mau bekerja kepada Profesor Dr. Blalock untuk menyelesaikan misi mulia tersebut. Now we have our disease model. We can find a cure. No, not at all. Karena ukuran jantung yang sangat kecil, Vivin yang dulunya tukang kayu membuat sendiri peralatan medis yang diperlukan agar mudah dalam melakukan operasi. Tak hanya itu, Vivin juga terus melakukan operasi uji coba untuk terus meyakinkan dirinya jika operasi yang akan dilakukan berhasil. Namun demikian, Dr. Blalock masih ragu dengan keberhasilan operasi yang akan dia lakukan. Begitu juga dengan teman-temannya yang masih meragukan tindakan tersebut. Karena kesalahan sedikit saja bisa mengakibatkan kematian bayi. Hal tersebut membuat Profesor Dr. Blalock sangat depresi. Walaupun demikian, Dr. Blalock harus melakukannya dan Vivin selalu mendampinginya. Kini tiba hari operasi besar yang akan dilakukan. Karena Vivin bukan dokter, sekaligus dia berkulit hitam, maka dia tidak diajak dalam operasi tersebut. Lalu karena operasi ini adalah pertama kalinya dan dilakukan di rumah sakit universitas, maka operasi tersebut ditonton oleh banyak ahli kedokteran. Kemudian saat di tengah operasi, Dr. Blalock merasa kesulitan dan merasa gagap karena tidak ada Vivin. Lalu sang profesor pun meminta memanggilkan Vivin Thomas, tapi orang yang ada di situ tidak memperbolehkannya karena hal itu menyalahi prosedur. Akhirnya, Dr. Blalock memanggil Vivin dengan pengeras suara. Mendengar hal tersebut, Vivin langsung bergegas menemui Dr. Blalock. What's happened? It's all right. I won't tell you again, Paige. Running in the car right now. Come on the run. Coming in with me. Would you find Mr. Thomas something to stand? Hal itu tentu membuat orang yang melihatnya kaget sekaligus mencibir Vivin mengingat statusnya yang berkulit hitam. Selanjutnya, Dr. Blalock meminta Vivin bersiap mengikuti operasi yang sedang berlangsung. Setelah melakukan tindakan, akhirnya Vivin dan Dr. Blalock bisa menyelesaikan operasi pada bayi tersebut dengan baik, dan bayi tersebut berubah menjadi kemerah-merahan. Dan ini adalah operasi jantung pertama di dunia yang dilakukan dan berhasil sukses. Are you able to deliver less than clean? I believe so. Falling. I do not move. Now, Can you see, Doc? for goodness sake, can't you even see my ear? Yes, go on. Watch the carotid.
Okay, now the clamp. Right here. Yes. We're about to connect the shunt. Oh, I'm almost there. Removing the bulldog clamp. I see some bleeding there. I know, I see it too. Doctor, the other way. Bleeding control. I'm palpating the connect. What do you feel? Tell that the blood is flowing through the shunt. You have to see that. That's cavity bells. Ready for close. Semenjak itu, Dr. Blaylock mendapat apresiasi, begitu juga dengan Vivin. Namun pujian untuk Vivin berhenti ketika orang tahu dia bukanlah seorang dokter. Tak hanya itu, Vivin juga tidak ikut diajak berfoto dan namanya juga tidak ada dalam berita yang membahas keberhasilan operasi jantung tersebut. Yang ada hanya Dr. Blaylock dan para dokter kulit putih yang membantu. Kekecewaan Vivin bertambah ketika Dr. Blaylock mendapatkan penghargaan di sebuah hotel khusus orang kulit putih. Agar Vivin bisa masuk ke hotel tersebut, dia sampai menyamar sebagai pelayan hotel. Lalu, ketika acara penghargaan itu, Vivin yang setia mendampingi Dr. Blaylock justru tidak diapresiasi sama sekali. Profesor hanya menyebutkan nama-nama asisten dan dokter-dokter kulit putih yang mendampinginya, tetapi tidak sekalipun dia menyebut nama Vivin Thomas. Oleh karena itu, Vivin memilih keluar dan membuang jasnya karena merasa tidak dihargai oleh profesor. Setelah itu, Vivin pun berhenti bekerja di lab rumah sakit Universitas Johns Hopkins. Snuck in just like a bell. Hobnobbing with the powers that be within, they will never let you into their cavities. Not me. I don't know. You tell me to put it in my hand. Exactly. In your hands. Visible to the world. I don't mind that. I understand. Kemudian Vivin berniat untuk melanjutkan kuliah kedokteran di Universitas Morgan, namun dia tidak diterima. Selanjutnya, untuk menyambung hidup, Vivin bekerja sebagai sales obat. Namun, tindakannya itu dipertanyakan oleh dokter yang ditemuinya karena dia telah menorehkan prestasi. Lalu perasaan Vivin kembali galau ketika keluarga Vivin mengetahui jika ia telah keluar dari pekerjaannya di lab, karena dia telah magang di sana selama puluhan tahun. Kemudian, istri Vivin yang tahu pekerjaannya di lab adalah hal yang sangat diinginkan oleh Vivin dan itu merupakan tempatnya. Maka dari itu, istri Vivin menyarankan agar Vivin kembali bekerja di lab tersebut. Setelah berpikir, akhirnya Vivin kembali bekerja bersama Profesor Blaylock. Hal itu tentu membuat Profesor sangat senang karena Vivin mau kembali. Bersama Dr. Blaylock, Vivin bekerja dan juga belajar dengan tekun. Dan seiring berjalannya waktu dan berkat kerja kerasnya, Vivin bisa menjadi kepala laboratorium di Universitas Johns Hopkins. Sebagai kepala lab, Vivin memiliki dedikasi yang tinggi. Dia tidak segan-segan mengajari para dokter muda yang magang di rumah sakit Johns Hopkins. Lalu saat Vivin sedang berada di ruang kantornya, seorang petugas mengatakan Profesor Blaylock ingin bertemu dengannya. Selanjutnya, mereka berdua mengobrol. Pada saat itu, Dr. Blaylock sudah tua dan mengenakan sebuah kursi roda. Dengan santai, mereka mengobrol tentang perjalanan yang telah mereka lewati bersama. I like it here at Hopkins. I recognize this man. No. I'm sorry to tell you that. Tak lama setelah itu, Vivin mendengar kabar jika Dr. Blaylock meninggal dunia. Vivin sangat terpukul dengan meninggalnya Profesor Blaylock karena dialah yang membuat Vivin menemukan passion dan mendapat tempat di Universitas Johns Hopkins. Kemudian di suatu acara penganugerahan para ilmuwan, Vivin Thomas mendapatkan gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa dari Universitas Johns Hopkins atas dedikasi dan keahlian yang dimiliki, meskipun dia tidak pernah sekolah dokter, dan fotonya dipajang di Universitas Johns Hopkins berdampingan dengan foto Dr. Blaylock. Setelah keberhasilan operasi jantung yang dilakukan oleh Profesor Dr. Blaylock dan Vivin, pada saat ini ada 1.750.000 operasi jantung di Amerika setiap tahunnya. Thank you very much. Mark the unveiling of your likeness, Vivian.
Seperti itulah kisah seorang pemuda kulit hitam yang tidak pernah sekolah dokter, namun dia berhasil melakukan operasi jantung untuk pertama kalinya di dunia. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.